Linggan hidung sang Hyang Siwa. Menyalagana kadaka langit yang Brahma angalehma aneka yang Wisnu amangale tuwo kaya ngajani duara abaka sangkan sari toyo anengulak nuwana Om Swastiastu. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, senang sekali saya Nyoman Pratnya-Nugraha bisa hadir kembali menjumpai Anda dalam program Mimbar Agama Hindu. Seperti yang sudah kita saksikan tadi, penampilan dari Seke Geguntangan Banjar Mertesari yang membawakan kerawitan yang berkaitan juga dengan topik kita pada hari ini, yaitu Cuntake. Bersama dengan Ide Pandita Dharma Putra Paseban, kita akan membincangkan topik Cuntake pada Mimbar Agama Hindu edisi hari ini. Namun jangan beranjak dulu karena kita akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Tetap di TVRI, saluran pemersatu bangsa, kami kembali. Om Swastiastu. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, senang sekali saya Nyoman Pratnya-Nugraha bisa kembali hadir dalam program Mimbar Agama Hindu. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa dalam program Mimbar Agama Hindu kali ini kita akan berbincang-bincang terkait topik yaitu Cuntake. Dan untuk membincangkan topik kita sudah hadir di sebelah kiri saya pada kesempatan kali ini Ide Pandita Dharma Putra Paseban. Swastiastu. Sehat hari ini? Semua sehat. Sehat, sehat. Dan sudah bersiap untuk berbagi pencerahan untuk para umat sedharma. Dan di sebelah kiri beliau juga sudah hadir pada kesempatan kali ini ada Bapak Wayan Danti dan juga Bapak Gusti Ngurah Mudra Rahajeng. Dan di sebelah kiri beliau juga sudah hadir Bapak Wayan Redite dan juga Ibu Heni Suryani Rahajeng. Nah, ini langsung saja Atuh terkait topik yang sudah saya sampaikan tadi juga mengenai Cuntake. Ini mungkin banyak umat sedharma dan juga masyarakat yang masih belum paham betul mengenai apa sebenarnya Cuntake nih. Mungkin bisa silakan dijelaskan. Om Swastiastu, pemirsa umat Hindu yang berbahagia. Pada kesempatan yang sangat baik ini,
Ratu akan menyampaikan apa sebenarnya Chuntake itu. Jadi perkataan Chuntake ini biasanya umum sudah dibicarakan oleh masyarakat Hindu. Jadi Chuntake itu intinya itu adalah tidak suci. Jadi artinya Chuntake itu adalah tidak suci. Ketidaksucian inilah di dalam ajaran agama Hindu itu tidak diperkenankan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan suci yang berkaitan dengan pelaksanaan upacara yatnya. Saya kira gitu Pak Nyoman sementara untuk makna arti daripada Chuntake itu sekali lagi adalah suatu hal yang tidak suci. Dapat disimpulkan lagi bahwa sebenarnya Chuntake itu adalah sebuah kondisi berarti ya Tunggih, bahwa disampaikan tidak suci dan tidak diperkenankan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan suci. Mungkin boleh dirinci sedikit Atu terkait apa saja pekerjaan-pekerjaan suci itu tadi. Nah, yang terkait dengan pekerjaan-pekerjaan suci seperti ini, salah satu contoh umpamanya adalah terkait dengan kegiatan mengenai dalam pelaksanaan upacara yatnya. Di dalam pelaksanaan upacara yatnya itu banyak sekali kegiatan-kegiatan di antaranya yaitu dengan melaksanakan menjajahitan, yang kedua dengan membuat nyamuh atau membuat sanganan-sanganan untuk persiapan untuk puja wali. Yang kedua itu untuk mempersiapkan kelakat, membuat kelakat, termasuk mempersiapkan uperenge, asagan Banten, Suryo dan lain sebagainya itu semuanya itu adalah berkaitan dengan kegiatan keagamaan yang mengandung arti tentang kesucian. Saya kira itu yang malangnya. Terima kasih. Dari yang disampaikan oleh Ratu Pandita tadi, mungkin ada dari Bapak Ibu atau yang ingin bertanya, mungkin saya persilakan. Bapak Dumun, silakan dulu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Rahajeng Ratu Pandita nggih. Nggih. Santokan niki topiknya mengenai Chuntake niki. Itu yang pingin menanyakan dalam hal ini saat kita Chuntake nih, apakah boleh kita melaksanakan latihan kegiatan keguritan misalnya gitu. Sapunika nggih. Terima kasih pertanyaannya dari Pak Wayan dan Tinggi bertanya terkait niki Atu. Apakah ketika Chuntake diperbolehkan melaksanakan pembelajaran menggeguritan? Mungkin Atu bisa memberikan pencerahan, silakan. Om Swastiastu, pemirsa televisi yang berbahagia dan umat Hindu yang budiman. Sesuai dengan apa yang kita dengarkan bersama bahwa Pak Wayan Danti, termasuk ada Pak Ngurah, Pak Wayan Dadita sama Bu Heni, apakah dalam keadaan Chuntake itu boleh melaksanakan latihan menggeguritan. Jadi dalam hal ini yang disebut dengan geguritan, mekidung, pembacaan sloka, termasuk karawitan, ini adalah merupakan seni suara. Ini adalah merupakan seni suara yang disebut dengan Dharma Gita. Jadi pada saat sesuatu saat melaksanakan latihan geguritan ini bukan pada saat melaksanakan upacara yatnya. Ini terkait dengan pada waktu menghibur rasa gembira, senang hati dan lain sebagainya. Nah, sehingga karena pada saat ini adalah melaksanakan hiburan, senang hati dan lain sebagainya, pada saat Chuntake tidak masalah. Boleh. Kenapa? Karena melatih di dalam belajar geguritan itu bukan melaksanakan upacara yatnya. Ini kami garis bawahi. Jadi bukan melaksanakan upacara yatnya. Jadi dengan kait dengan itu, di dalam melaksanakan atau melatih geguritan itu secara pribadi sah-sah saja, tidak ada larangan untuk melaksanakan belajar geguritan itu karena untuk sebagai hiburan dan tidak melibatkan kepentingan umum. Sekali lagi, tidak melibatkan kepentingan umum. Terkait dengan demikian, maka di dalam melaksanakan geguritan dan lain sebagainya itu diperbolehkan pada saat Chuntake.
Kenapa diperbolehkan? Karena ini bukan merupakan suatu pelaksanaan upacara yatnya. Saya kira begitu Pak Nyoman, Pak Wayan Dandi, Pak Ngurah, dan lain sebagainya. Semua. Berarti dapat ditegaskan lagi nih Ki Hatu bahwa kalau misalkan memang belajar Dharma Gita kaitannya dengan seni itu diperbolehkan. Sepanjang tidak dalam kaitannya penyelenggaraan upacara yatnya. Oke. Nah ini tapi Hatu kalau misalkan tadi kan Dharma Gita ada kidung yang membacakan lontar-lontar. Nah bagaimana kalau misalkan dalam masa Cuntake kemudian membaca sloka, belajar mantra dan kemudian kitab suci, apakah tetap diperbolehkan itu? Matur semua Pak Nyoman. Nah ini terkait sekarang kalau sudah membaca sloka, membaca kitab suci dan ini sudah berkaitan dengan pelaksanaan upacara yatnya, jelas itu tidak diperbolehkan. Karena di dalam pelaksanaan upacara yatnya itu harus dengan kegiatan kesucian, baik secara pribadi maupun kepentingan umum. Karena membaca sloka, mantra, dan membaca yang lain-lain itu adalah karena sudah termasuk ranah adalah pelaksanaan upacara yatnya, maka bagi yang sedang mendapatkan Cuntake itu tidak diperbolehkan untuk melaksanakan membaca sloka, mantra, dan lain sebagainya. Dapat digarisbawahi seperti itu ya. Kalau memang kaitannya memang berkaitan dengan pelaksanaan upacara pada saat masa Cuntake dilarang. Tapi kalau misalkan pembelajaran seni yang tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan upacara boleh dilaksanakan. Patut. Ini masih ada lagi yang akan kita bincangkan terkait dengan Cuntake pemirsa. Tetap di TVRI saluran pemersatu bangsa. Kami kembali. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada dan juga umat sedharma yang saya cintai, masih dalam program Mimbar Agama Hindu dan kita masih membincangkan topik terkait Cuntake dan masih juga bersama dengan Ida Pandita Dharma Putra Paseban. Tadi juga sudah banyak kita perbincangkan dengan kaitan topik Cuntake dan mungkin dari apa yang disimak oleh perbincangan tadi ada yang ingin disampaikan lagi dari Bapak atau Ibu. Mungkin Bapak silakan. Oke, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Titiang Gusti Ngurah ingin bertanya mengenai topik Cuntake. Selain perempuan, apakah laki-laki bisa Cuntake? Mohon penjelasan itu. Atur semua. Suksoma Pak Ngurah, tadi ada pertanyaan Hatu dari Pak Ngurah terkait bahwa kalau misalkan Cuntake mungkin umumnya masyarakat mengenal hanya perempuan karena ada periodenya sendiri. Nah niki untuk laki-laki apakah mengenal juga yang namanya Cuntake Hatu? Mungkin boleh dibantu pencerahannya. Baik, matur semua pemirsa televisi yang bahagia dan umat Hindu yang budiman. Pertanyaan ini memang pertanyaan yang sering muncul di masyarakat dan sering memang dipertanyakan oleh umat Hindu dimanapun berada. Yang sekarang ini ditanyakan bagaimana apakah ada untuk laki-laki yang menyebabkan Cuntake itu. Apakah ada? Tadi kami sudah bicarakan khusus yang tadi tentang perempuan. Yang menyebabkan perempuan Cuntake itu kan yang pertama itu tentang kematian salah satu keluarga. Ini bisa untuk laki dan bisa untuk perempuan. Dan khusus untuk perempuan adalah pada saat melahirkan. Terus yang kedua pada saat keguguran. Termasuk datang bulan atau haid. Ini dikategorikan khusus Cuntake bagi kaum perempuan. Tetapi bagi kaum laki-laki yang disebut dengan Gamil Gamana. Itu Cuntake bagi laki-laki. Yang disebut dengan Gamil Komano itu adalah laki-laki orang tua berhubungan badan dengan anak kandungnya sendiri. Jadi berhubungan badan dengan anak kandungnya sendiri. Di samping ini termasuk Cuntake untuk pribadi yang pelaku dan juga termasuk Cuntake juga bagi lingkungan masyarakat setempat. Lingkungan masyarakat. Termasuk juga perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama. Di antaranya adalah yang disebut dengan Saddhatayi. Apa Saddhatayi itu? Yang disebut dengan Agenida, Wisada,
Atarwa, Rati Krama, dan termasuk Raja Pisuna. Dan semua ini dikatakan Cuntake, Cuntake yang bermasalah besar. Ini yang bagi laki-laki. Nah, sehingga Cuntakenya itu bagi laki maupun perempuan sama-sama juga mempunyai kaitan. Begitu kira-kira Pak Nyoman, Pak Ngurah, sama rekan-rekan semua, umat sedharma, kita memang harus berhati-hati memperlakukan diri kita dengan baik agar kita tidak melakukan hal-hal seperti itu. Matur suksema. Nah, jadi Atuh kalau misalkan dari yang apa Atuh sampaikan tadi bahwa kalau misalkan kondisi Cuntake juga mencakup banyak sekali hal-hal di luar sana. Ketika memang Cuntake ini terjadi, apa hal-hal yang harus dilakukan untuk mengembalikan proses Cuntake ini kembali menjadi manusia yang bersih pada Betul. umumnya? Seperti di dalam Menawa Dharma Sastra. Di dalam Dharma Sastra, apabila hal-hal ini terjadi di lingkungan masyarakat, nah harus orang ini disucikan. Begitu juga lingkungan. Lingkungan juga harus juga disucikan, disahkan juga oleh pengurus banjar lingkungan setempat, sehingga lingkungan itu juga kembali lestari, tidak leteh. Sehingga dalam suasana itu khususnya di Bali ini sangat-sangat rentan sekali. Saya kira itu secara ringkas yang dapat kami sampaikan bagaimana caranya menyucikan kembali supaya menetralisir agar semua itu suci kembali seperti semula. Terima kasih Pak Nyoman. Wah, ini Matur luar suksema. biasa sekali ya, banyak sekali pemahaman-pemahaman baru yang akan didapat oleh masyarakat ini tentunya. Nah, kalau misalkan untuk bersembahyang Atuh atau menginjakkan kaki ke dalam pura. Nah, ini bagaimana kaitannya dengan Cuntake itu sendiri? Ya, matur semua. Baik, terima kasih. Dan ini memang sudah kita lakukan seluruh pura di lingkungan umat Hindu. Bagi umat Hindu yang sedang mendapat Cuntake, memang sama sekali tidak boleh masuk ke dalam tempat ibadah. Artinya tidak boleh masuk ke pura. Dan itu memang tidak ada tidak terkhusus, artinya tidak boleh memasuki tempat suci bagi orang yang Cuntake. Terima kasih. Wah, nah ini luar biasa menarik sekali ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Atuh Pandita pada kesempatan kali ini akan membuka wawasan kita lagi. Tapi kita masih akan ada satu segmen lagi untuk Anda pemirsa TVRI. Jangan beranjak dulu karena kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini. Tetap di TVRI Saluran Pemersatu Bangsa. Kami kembali. Hey. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada dan umat sedharma yang budiman, masih dalam program Mimbar Agama Hindu dan masih bersama dengan Ida Pandita Dharma Putra Paseban dan kita masih membincangkan topik mengenai Cuntake. Nah, ini mungkin dapat Ratu Pandita sampaikan lagi kesimpulan dari perbincangan kita dari awal sampai akhir tadi. Silakan Ratu. Om Swastiastu, pemirsa yang budiman. Terkait dengan pelaksanaan Cuntake ini memang kita khususnya umat Hindu memang harus kita pahami secara bersama-sama supaya kita paham, supaya kita mengerti yang mana yang menyebabkan Cuntake, yang mana yang sebabnya tidak. Yang jelas kalau untuk Cuntake, kalau bagi perempuan khususnya yang datang bulan sama sekali memang tidak diperkenankan untuk memasuki tempat ibadah atau ke dalam pura itu. Tetapi kalau pelaksanaan itu adalah sebagai pembelajaran di luar lingkungan pura, apakah itu melaksanakan sekar alit, apakah itu melaksanakan sekar rare, dan lain sebagainya, yang masih merupakan suatu hiburan, itu sah-sah saja boleh untuk dilaksanakan. Tetapi kalau berkaitan sudah dengan melaksanakan upacara yatnya, apapun bentuknya, apapun jenisnya, itu dilarang untuk melaksanakan bagi orang yang mendapatkan Cuntake karena akan berdampak kepada pribadinya sendiri dan juga berdampak kepada masyarakat umum. Terima kasih Pak Nyoman, saya kira tegasnya seperti itu. Matur suksema. Terima kasih Atuh, dan tentunya mungkin dapat Atuh sampaikan lagi mungkin beberapa tips bagaimana kalau misalkan Cuntake apa yang harus dilakukan sekiranya. Silakan Atuh. Baik, matur semua pemirsa televisi yang budiman, terkait dengan tadi pembicaraan masalah Cuntake. Bagaimana caranya untuk
menyucikan sampai Cuntake itu bisa hilang dan bisa diterima oleh masyarakat. Ini contohnya seperti Cuntake pada wanita atau ibu-ibu yang datang bulan. Ini cara pembersihannya sampai tidak mengeluarkan kotoran sampai bersih. Nah, setelah sampai bersih itu melaksanakan penyucian minimal memperayas kita. Nah, situ sudah bersih secara niskala dan bersih secara skala. Tetapi bagi umat laki-laki pada saat melaksanakan upacara mamanya menusayatnya termasuk orang meninggal minimal sampai 42 hari. Bagaimana sampai selesai? Sampai melaksanakan penyucian, membersihkan lingkungan rumah setempat minimal sampai memperayas kita. Nah, sehingga baik orangnya, baik lingkungannya sudah dibersihkan secara skala maupun niskala sehingga suasana itu menjadi suci kembali. Saya kira antara Cuntake baik laki maupun perempuan ini memang sama-sama saling terkait sehingga untuk menetralisir semua acara itu bisa disucikan, bisa dinormalkan kembali sesuai dengan keadaan semula karena ini adalah kodrat alam. Betul. Saya kira seperti itu, Pak Nyoman. Matur suksema. Karena dengan diri dan jiwa yang bersih, kemudian lingkungan didukung dengan lingkungan yang bersih, tentu akan lebih enak gitu ya. Betul. Bersembahyang, Ya. kemudian mendekatkan diri dengan ide sang yang widiwasa juga akan terasa lebih hikmat. Terima kasih untuk Atu Oke, Om. Pandita yang sudah menyampaikan banyak sekali informasi dan memberikan pencerahan untuk kita. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang sudah hadir di program Mimbar Agama Hindu. Dan untuk Anda juga pemirsa TVRI, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat memberi manfaat untuk kita semua. Akhir kata saya Nyoman Pradjanugraha mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur. Terima kasih untuk perhatian dan kebersamaan Anda. Kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi, 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 Om.